Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rifki Hazikur Rahman. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi skala data. Skala data yang ingin saya jelaskan sangat besar kaitannya saat kita ingin menyusun tugas akhir. Skala data yang ingin saya jelaskan ada 4 macam, yaitu yang pertama, skala nominal, skala ordinal, skala interval, skala rasio. Mari kita masuk saja yang pertama, yaitu skala nominal. Skala nominal adalah skala yang cuma label saja, dia tidak spesifik dan tidak memiliki urutan. Dan skala nominal ini hanya bersifat umum. Mari kita lihat contohnya, skala nominal. Pada sebuah toko retail, dipisahkan barang dengan diberi simbol. Untuk contoh yaitu, untuk sepatu S1, sedangkan sendal S2. Bisa kita lihat di sini, dia tidak memberikan simbol untuk sepatu dengan warna ini dengan tipe yang tertentu, dengan simbol yang tertentu. Tapi dia cuma bilang sepatu dan sendal, dengan sepatu dengan S1 dan sendal S2. Pada contoh kedua, mengelompokkan jenis kelamin, pria 1, wanita 2, waria 3. Sama halnya dengan contoh yang pertama, contoh yang kedua ini hanya pengelompokan. Dalam contoh ketiga, mengelompokkan tribun stadion sepak bola. Misal dari sebelah utara, komplek A, barat adalah komplek B, selatan adalah C, dan arah timur adalah komplek D. Sama halnya dengan contoh pertama dan contoh kedua, contoh ketiga ini hanya pengelompokan secara umum dan tidak spesifik. Mari kita lihat yang kedua, yaitu skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang sudah diberikan pengertian tingkatan atau urutan. Dia ini skala yang lebih spesifik daripada skala nominal tadi. Skala ordinal sudah memiliki urutan yang bisa kita lihat secara spesifik. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama, skala ordinal ini ranking 1, 2, dan 3. Ranking 1 menunjukkan lebih tinggi dari ranking 2 dan 3. Sekarang di sini beda dengan skala nominal tadi. Ranking 1 sudah menunjukkan lebih tinggi dari ranking 2 dan 3. Sudah memiliki angka yang bisa kita lihat lebih spesifik dan sudah memiliki urutan. Contoh kedua, survei bahwa pelajar di Pekanbaru 30% mengaku mengalami depresi saat belajar. Pelajar di Padang hampir 50% mengalami depresi saat belajar. Dalam hal ini, Padang memegang angka tertinggi dalam survei ini. Contoh kedua ini sama halnya dengan contoh pertama, sudah menunjukkan urutan. Contoh ketiga, pada ekskul karate, sabuk putih, kuning, hijau, biru muda, biru tua, ungu, dan coklat, strip 1 dan strip 3, dan yang terakhir sabuk hitam. Yang contoh keempat, jawaban untuk menghadiri kuliah umum, mulai dari tidak pernah absen, menghadiri dengan kode 5. Kadang-kadang saja menghadiri dengan kode 4, kurang menghadiri dengan kode 3, tidak pernah menghadiri dengan kode 2, sampai tidak ingin menghadiri sama sekali dengan kode 1. Kita sudah melihat skala ordinal, skala yang lebih spesifik penyampaiannya dengan skala nominal tadi. Yang ketiga ada skala interval. Skala interval adalah skala yang memiliki sifat yang sama dengan skala ordinal, tapi mempunyai tambahan atau jarak atau memiliki interval tertentu. Makanya dinamakan dengan nama skala interval. Dia sudah memiliki interval, atau bisa kita juga sebutkan dengan jarak yang sudah bisa dilakukan fungsi matematika sederhana. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama, Ajit mengirimkan barang Pekanbaru ke Jakarta dengan harga 10.000 per kilonya. Dan Aidil mengirimkan dari Pekanbaru ke Yogyakarta dengan harga 20.000 per kilo. Sedangkan Zidan mengirimkan barang dari Pekanbaru ke Surabaya dengan harga 30.000 per kilonya. Bisa kita lihat di sini, ada 10.000, 20.000, dan 30.000. Sudah memiliki fungsi matematika sederhana dan memiliki urutannya. Yang kedua, saham sangat prospektif dengan harga saham Rp736 sampai Rp878. Sedangkan saham prospektif Rp592 sampai Rp735. Bisa kita lihat di sini ada interval atau jarak yang bisa membedakan satu sama lain dengan saham sangat prospektif dengan saham prospektif. Contoh ketiga, suhu cukup panas 500 sampai 800 Celcius.
panas 800 sampai 1100 Celcius, sangat panas 1100 sampai 1400 Celcius. Bisa kita lihat di contoh ketiga ini, dia memiliki skala interval. Interval yang memiliki jarak, misalnya contohnya pada 500 sampai 800 Celcius. Dia memiliki pengelompokan pada skala nominal. Skala panas, panas, dan sangat panas. Dia memiliki ordinal. Jadi skala interval ini sudah memiliki hal yang komplit dari dua skala sebelumnya. Mari kita yang keempat, yaitu skala rasio. Skala keempat ini skala yang mempunyai arti sesungguhnya, skala yang sudah mempunyai nilai absolut dan komplit dari semua objek semua objeknya, dan sudah dapat dilakukan fungsi matematika komplit. Bedanya dengan skala interval tadi, skala rasio sudah bisa dilakukan matematika komplit, sedangkan skala interval tadi masih di skala matematika sederhana. Contoh pertama, bunga Bukopin 9% dan bunga BNI 18%. Maka bunga BNI 2 kali bunga Bukopin. Bisa kita lihat di sini, skala rasio bisa dilakukan matematika komplit. Yang contoh kedua, dari data yang dikumpulkan, jika dilihat dari skala rasio, Ihsan lebih tinggi 10 cm daripada Muiz, dan Muiz lebih tinggi 10 cm daripada Cabi, dan Cabi paling pendek di antara Ihsan dan Muiz. Contoh ketiga, berat badan bayi yang diukur dengan skala rasio, bayi A memiliki berat 3 kg, bayi B memiliki berat 2 kg, dan bayi C memiliki berat 1 kg. Jika diukur dengan skala rasio, maka bayi A memiliki rasio berat badan 3 kali dari berat badan bayi C. Bayi B memiliki berat badan 2 kali berat badan dari bayi C. Dan bayi C memiliki rasio berat badan sepertiga kali berat badan bayi A. Jadi bisa kita lihat di sini, skala rasio adalah skala yang paling komplit dari 3 skala yang sebelumnya. Skala nominal, ordinal, dan interval. Skala rasio sudah menyempurnakan dari 3 skala yang sebelumnya. Mungkin 4 skala ini bisa kita acukan dengan kita membuat tugas akhir kita nantinya. Mungkin 4 skala ini cukup bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.